menjadi cobaan dari Barbie Kumalasari ini adalah sosok laki-laki ini. Sosok laki-laki ini, ya, Erevanu, ya, penyanyi pendatang baru. Saya melihat di sini, ya, hubungan ini tidak akan berjalan lama. Bahkan aku pengennya Gali setelah selesai, Gali harus maju lagi seperti Gali yang dulu gitu. Karena biar gimana, aku tetap sayang sama kamu, aku bilang. Dan kita berpisah sebetulnya bukan karena orang ketiga ya, tapi karena mungkin ada omongan kamu sendiri yang memang mungkin tanpa sadar ya itu sangat menyakitkan aku bilang gitu. Apa yang disampaikan oleh Barbie Kumalasari ini sesuai dengan kartu yang ketiga. Tantangan buat Barbie Kumalasari untuk membaca atau menerawang sosok selebritis. Kalau menurut penerawangan Indigo Kumkum, ada salah satu sosok selebriti yang cukup terkenal sekali. Dia adalah penyanyi dangdut. Dan saat ini memang dia lagi dekat dengan seseorang. Banyak orang menerka-nerka, wah dia kayaknya bakalan menikah. Tapi kan menurut penerawangan saya sih ada kabar keretakan bahkan hampir putus. Saya melihat di sini, untuk saat ini sekarang ada satu sosok laki-laki. Ini saya lihat laki-laki. Di sini secara visual digambarkan ini kalajengking. Dari sini saya melihat ada satu sosok laki-laki yang sebenarnya sosok ini cukup berbahaya. Hai para netizen, kembali lagi bersama saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini bintang tamunya ditunggu banyak netizen di luar sana. Kenapa? Karena sangat kontroversial dan salah satu bintang tamu hari ini yang katanya juga seseorang yang bisa melihat dari mata batin. Katanya indigo, ya. Tapi kita lihat seperti apa. Iya atau tidak? Benar atau tidak? Langsung saja. Barbie Kumalasari. Hai. Halo, apa kabar? Baik. Oke netizen, saat ini bersama saya langsung Barbie Kumalasari, ya, yang mana belakangan kita tahu banyak perihal perjalanan hidup seorang Barbie Kumalasari yang berliku-liku, ya, mulai dari asmara, ya, dan juga karir. Ya. Nah, namun belakangan juga Barbie disebut banyak orang di luar sana, bahkan dia juga meyakini bahwa dia juga seorang indigo. Ya. Nah, oke. Saya akan langsung memulai untuk melakukan metode pembacaan kartu tarot, ya, untuk sosok Barbie Kumalasari. Oke. Kita melihat untuk sisi asmara, ya, Asmaranya. dari kehidupan Barbie Kumalasari. Ya. Seperti yang kita ketahui, Barbie Kumalasari belakangan ini diisukan, ya, digosipkan sedang dekat dengan salah satu sosok penyanyi pendatang baru, ya, yang bernama Erevanu. Apa benar? Ya betul, lagi dekat. Oke. Saya juga melihat sosok ini bisa dibilang berdarah biru. Sosok penyanyi pendatang baru ini berdarah biru, ya, ambisius, ya, dan memang dia duluan, ya, yang ingin memulai untuk melakukan pendekatan dengan Barbie Kumalasari. Betul, hebat. Sosok. Betul. Nah, saya langsung buka kartunya. Oke. Oke. Ya. Ya. Kartu yang pertama di sini saya melihat ada sosok keluarga. Oh. Keluarga. Ini saya mengartikan bahwa jadi begini. Dalam hubungan asmara, dalam hubungan jodoh, bukanlah hal yang gampang untuk Barbie Kumalasari memutuskan dan menentukan. Ya. Karena ya, di balik itu semua ada keluarga, ya,
ada keluarga Barbie Kumalasari yang sebenarnya ya, sangat memprotek. Pasti semua siapapun di luar sana keluarga ingin yang terbaik Betul. ya, untuk Barbie. Jadi sosok laki-laki yang sekarang sedang dekat dengan Barbie Kumalasari ini Erevano. Ya. Di sini saya melihat ada sosok perempuan ya, yang sedang menunggangi kuda. Di sini sedang menunggangi kuda, lalu diikutin banyak pengikut. Oke. Ini Barbie Kumalasari. Oh, itu aku. Ini seperti permaisuri. Artinya dari kemarin, saat ini hingga tahun depan 2021, Barbie Kumalasari karirnya akan menanjak. Alhamdulillah. Akan semakin menanjak. Akan ya. Semakin menanjak. Nah, tetapi yang menjadi cobaan dari Barbie Kumalasari ini adalah sosok laki-laki ini. Sosok laki-laki ini, ya, Erevano, ya, penyanyi pendatang baru. Saya melihat di sini, ya, hubungan ini tidak akan berjalan lama. Yang saya lihat di sini, ya, ada suatu maksud, ada suatu keinginan dari sosok yang laki-laki. Ya. Kalau kita pikir positif begini, kalau laki-laki mendekati perempuan, maksudnya mungkin ingin mendekati karena memang suka. Ya. Tetapi kalau di sini kan kita konteksnya selebritis, ya, Barbie Kumalasari, yang mana nggak ada yang nggak tahu sama Barbie Kumalasari. Ya. Ya. Kalau tiba-tiba ada seorang datang mendekati Barbie Kumalasari, saya rasa semua orang juga tahu, ya. Tujuannya gitu. Tujuannya seperti apa. Jadi dari beberapa pernyataan saya ini mungkin Barbie bisa merangkum dari apa yang sudah saya sampaikan, ya, dan mengambil beberapa hal-hal positif kalau sudah dipikirkan. Oke. Kalau saya boleh tahu, ini sudah berapa lamakah Barbie kenal dengan sosok Erevano tersebut? Untuk kenal Erevano sih sebetulnya udah dari beberapa tahun yang lalu. Zamannya aku masih sama Gali juga udah sempat kenal gitu kan. Tapi memang Erevano nggak pernah berani untuk DM atau minta nomor telepon aku gitu. Jadi dia ternyata dia memperhatikan aku gitu. Nah baru-baru saat inilah, kurang lebih baru seminggu 2 minggu ini sih sebetulnya tiba-tiba dia ngubungin aku. Terus kemarin aku ada pemotretan, dia datang, terus aku nge-gym bareng juga dia datang, terus dia ngajakin aku makan malam, terus ya udah mulai deket ngobrol-ngobrol, terus mulai banyak sharing gitu, sampai nanti juga aku hari Minggu ada syuting video klip kan. Terus aku pikir kayaknya yaudah Revano aja deh, cocok nih gitu, karena kan aku memproduseri video klip aku sendiri, judul lagunya itu Hai Netizen gitu, dimana genrenya itu kan Dutch remix. Kan sekarang nih lagi PSBB, lagi musimnya lagu-lagu buat ngedance gitu kan, buat main TikTok gitu. Terus aku pikir ya udahlah, kalau lagu sebelumnya kan yang terima kasih, yang itu kan itu terlalu slow kan. Jadi aku sekarang mau merilis lagi single lagu aku keempat ini yang berjudul Hai Netizen gitu. Artinya memang sudah kenal dengan Erevano ini sejak lama. Sejak lama. Kalau untuk Barbie sendiri sudah mulai jatuh cintakah dari awal kenal atau baru-baru ini? Atau baru-baru belakangan ini? Mulai lebih intensnya sih baru-baru ini ya. Emang kenapa nih, kalau kamu lihat apakah dia, kalau tadi kan dari gambaran di sini kan ini cewek tidur terus banyak pisau-pisaunya. Jadi begini, kartu ini sebenarnya ini bukan cewek. Oh, ini bukan digambarkan ya? Ini laki-laki. Oh, laki-laki. Ini laki-laki. Ya, lalu di sini baru ada perempuan. Oh. Tetapi menurut pembacaan saya sendiri di sini, jadi gini, perjalanan asmara Barbie Kumalasari dengan Erevano ke depannya akan baik-baik saja, ya, bisa dibilang bahagia, ya, tapi tidak berjodoh. Allah a'lam. Ya, saya
serahkan semua ke Barbie Kumalasari, saya serahkan semua ke netizen. Kita boleh percaya atau tidak percaya dengan kartu, ya, kita percaya di atas. Iya, tapi betul. menurut penglihatan saya, ya kalian akan menjalani hubungan ya yang cukup bahagia, ya, akan baik-baik saja, ya, tapi mungkin tidak terjodoh. Kalau menurut Adit, apakah dia cuman pansos aja gitu kira-kira untuk ngedeketin aku, atau sebetulnya memang suka dari hati sih? Ini ada dua. Jadi si Erevano ini dia memang menyukai dari hati, Oh, oke. memang menyukai dari hati. Tapi nggak bisa kita pungkiri pansos itu pasti Pansos ada. juga ada ya, betul. Semuanya balik lagi ke Barbie Kumalasarinya, ya, harus seperti apa, ya, memutuskan, ya harus diteruskan menjalankan hubungan tersebut dan lain-lain. Tapi kan kita nggak tahu nanti ke depannya, mungkin ini yang jadi jodohnya Barbie, kita kan nggak tahu ya. Betul. Ini hanya penglihatan dari kartu, Ya. percayanya sama yang di atas. Oke. Ya. Netizen, kita lanjut untuk pembacaan kartu berikutnya. Ya. Masih dalam hubungan asmara. Ya. Karena kehidupan Barbie Kumalasari ini dilingkari, ya, dilingkari dengan banyak sekali percintaan, dilingkari banyak sekali laki-laki. Iya betul, itu kenapa dari dulu begitu ya? Dari dulu biar udah ada Gali aja tetap aja wah yang ngejar banyak gitu. Emang udah kodratnya kali ya. Pertama memang sudah kodratnya perempuan dikejar sama laki-laki. Betul. Tapi di samping itu yang saya lihat memang aura. Aura yang Barbie Kumalasari miliki ini, pertama ada karismatiknya, ya. Kedua ada sex appeal-nya, Oh, daya tarik yang tidak semua dimiliki oleh orang, baik perempuan maupun laki-laki. Dan Barbie Kumalasari memiliki daya tarik tersebut. betul. Sex appeal-nya itu ya yang unik berarti, limited edition. Betul. Nggak mobil aja yang limited edition ya. Sekarang kita masih melihat untuk asmara. Asmaranya, oke. Di sini saya melihat ada sosok laki-laki, ya, Page of Swords yang sedang memegang pedang. Ini saya bisa lihat adalah sosok laki-laki di masa lalu Barbie Kumalasari. Oh, Ya. Sosok laki-laki di masa lalu Barbie Kumalasari. Ya. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan, ya, netizen semuanya sudah pasti tahu, ya, laki-laki di masa lalu Barbie Kumalasari itu siapa. Sosok laki-laki ini, ya, kita sebut nama atau boleh, nggak apa-apa. Gali Ginanjar. Jadi sosok laki-laki ini, Gali Ginanjar ini, saat ini dia berusaha untuk dia lagi berusaha untuk bagaimana nanti, ya, menunjukkan ke Barbie Kumalasari, ya, bahwa dia juga bisa melakukan hal yang sama. Dia merasa dia juga bisa melakukan hal yang sama. Karena saya melihat antara kalian berdua ini mempunyai kelemahan yang sama. Oh gitu. Kelemahan yang sama, pertama keras kepala. Ya, dua-duanya keras, betul. Dua-duanya keras kepala. Ya. Dan ini nggak ketemu, Ya, selalu berantem terus, berantem betul. terus. Kelemahan-kelemahan ini, ya, keras kepala dan lain-lain, yang ini yang membuat kalian tidak bisa bersatu. Di sini di kartu kedua saya melihat kartu Judgment, ya. Kartu Judgment. Kartu Judgment ini mengartikan bahwa di luar sana banyak orang bertanya-tanya, banyak orang berasumsi, ya, berasumsi dengan pemikiran mereka masing-masing tentang hubungan Barbie Kumalasari dan Gali Ginanjar. Apakah ini sebuah settingan? Apakah ini real? Ya. Nah, jadi mungkin Barbie Kumalasari sendiri bisa untuk menjelaskan. Oke. Kalau aku sama Gali kan memang kita udah bersama ya, udah nikah siri udah 4 tahun lebih. Cuman di tahun kemarin 2020 awal ada beberapa perkataan Gali yang sebetulnya menurut aku kurang pantas lah. Contohnya mungkin sepertinya di mata dia aku masih cuek, aku nggak ngebantu dia. Padahal apa yang aku bantu, apa yang aku setiap hari berbulan-bulan tiap hari ke Polda,
jenguk Gali dari masalah finansial sampai dengan aku bantu dia untuk urusan hukumnya, itu udah maksimal banget gitu. Dan ada beberapa perkataan Gali lagi yang menurut aku, kok Gali jadi seperti itu gitu loh, dan itu sangat menyakitkan aku gitu. Awalnya 1-2 kali gitu, tapi karena udah hampir 5 kali, terus aku sampai marah banget pada saat itu. Aku bilang, oke, kalau kamu merasa aku masih nggak care atau aku masih kurang terus apa yang aku lakukan, ya sudah gitu kan, ya better aku sendiri dulu aja gitu. Akhirnya aku sempat berpikir lama, sekitar 2 bulan 3 bulan. Ya udahlah, aku berpikir better aku sendiri dulu. Satu, aku nggak mau dilihat orang kan banyak netizen tuh yang mengira Barbie ini ngetop itu hanya karena kasus ikan asin. Untuk netizen yang mungkin mereka nggak tahu background aku sebelumnya, bahwa aku di entertainment tuh udah dari tahun 2020, dari tahun 2000 udah 20 tahun gitu kan. Karena kan netizen sekarang kan pangsa pasarnya kan banyak anak muda yang baru-baru kan. Kalau yang udah umur-umur mereka juga males main medsos kan gitu. Terus akhirnya kedua juga karena aku pengacara juga, aku ngerasa kayaknya nggak enak ya. Jadi setiap kita lagi rapat, lagi meeting, orang nanya lagi kasus ikan asin ini, dan aku identiknya dengan kasus ikan asin. Terus aku berpikir juga apa yang aku udah keluarkan juga sebetulnya udah maksimal banget. Jadi aku ngerasa ya udahlah, untuk kebaikan bersama daripada kita paksakan untuk saling menyalahkan kondisi ya kan. Terus biar Gali juga belajar mandiri juga, biar dia juga merasa bersalah juga, karena kan sebetulnya aku rasa mungkin kalau dilihat dari artikel aja tuh berbulan-bulan aku terus-terusan ya fokus terus untuk kasusnya Gali gitu. Jadi aku sih memang terakhir aku yang minta pisah gitu. Aku bilang yaudah better gini aja deh, setelah aku berpikir panjang, karena kita cuma nikah siri, lebih baik kita berpisah dulu. Kalau suatu saat pun kita jodoh juga kan akan kembali lagi. Yang penting silaturahmi nggak akan putus, dan aku tetap ada di belakang kamu sampai kasus kamu selesai. Bahkan aku pengennya Gali setelah selesai, Gali harus maju lagi seperti Gali yang dulu gitu. Karena biar gimana aku tetap sayang sama kamu, aku bilang. Dan kita berpisah sebetulnya bukan karena orang ketiga ya, tapi karena mungkin ada omongan kamu sendiri yang memang mungkin tanpa sadar ya itu sangat menyakitkan aku bilang gitu. Apa yang disampaikan oleh Barbie Kumalasari ini sesuai dengan kartu yang ketiga. Jadi di sini ada sosok perempuan yang sedang berdiri, ya, dilingkari banyak uang, banyak sekali uang, ya, rezeki kanan kiri, ya. Lalu dihinggapi juga burung. Ya, ini juga menandakan rezeki yang menghampiri. Ya, di sini perempuan yang berdiri ini ya melambangkan seorang perempuan yang keras, ya. Perempuan yang keras dalam arti banyak hal. Ya. Kalau kita bicara tentang asmara dengan Gali Ginanjar, Barbie sudah melakukan banyak hal. Banyak hal yang terbaik. Baik secara finansial, iya, betul. Dan lain-lain. Ya, betul. Tapi ada satu hal di sini juga saya melihat, ternyata selepas dari Gali Ginanjar, sosok Barbie Kumalasari ini saya lihat untuk secara finansial, keuangan, karir, ya, dari sekarang sampai 2021 malah semakin menanjak. Berarti nggak sia-sia lah apa yang aku udah korbankan kemarin-kemarin ya, karena memang cukup menghabiskan biaya yang banyak banget. Kalau saya lihat di beberapa kartu asmara yang terakhir hubungan Barbie Kumalasari dengan Gali Ginanjar, ya, lalu saya sambungkan dengan pernyataan terakhir dari Barbie Kumalasari tadi bahwa masih ada rasa sayang, ya, masih perhatian, ya, masih full support, ya, terhadap Gali Ginanjar, ya. Apakah ada keinginan? Saya bertanya dulu dengan Barbie, ya, apakah ada keinginan dari Barbie Kumalasari untuk nanti, karena sesuai dengan pernyataan terakhir, nanti rujuk kembali dengan kalau aku kan gini, aku semua sama mantan pacar aku pun bahkan sama mantan suami juga semua hubungannya masih baik gitu ya.
Karena aku bukan tipe, ada kan wanita ketika putus pacaran atau ketika udah cerai musuhan. Aku nggak mau yang seperti itu, karena biar gimana ketika kita sudah pernah menyayangi seseorang dan orang itu kan sudah banyak juga kebaikan terhadap hidup kita selama ini. Jadi aku nggak pernah melupakan kebaikan orang. Nah kalau untuk sama Gali apalagi, karena sebetulnya aku tahu kok Gali tuh sayang banget sama aku dan memang dia sebetulnya sosok di antara semua laki-laki ya. Yang aku pernah deket gitu, dia orangnya tuh yang bener-bener sayang banget sama aku. Dia nggak pernah selingkuh, dia nggak pernah macem-macem, dia nggak pernah bohong-bohong, dia selalu fokus sama aku. Cuman karena memang perbedaan prinsip yang memang keras ya, dia orangnya keras, introvert, terus aku juga orangnya malah explore, tapi aku juga keras. Aku pengennya dia bisa 10 bidang, tapi mungkin dia terbatas hanya 1-2 bidang gitu kan, sehingga akhirnya dia memaksakan untuk naik ke level ya kan, level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara kalau aku dari level 10 turun lagi ke bawah kan nggak mungkin. Jadi memang itu sangat berbeda banget dan itulah sebetulnya konflik-konflik kita yang mungkin dulu hampir setiap hari juga jadi banyak cekcoknya gitu. Kalau untuk kemungkinan rujuk ya aku rasa kenapa enggak ya, ketika nanti aku kan sekarang kan mungkin aku lagi berpetualang dulu ya kan, satu mungkin aku harus fokus juga untuk mengembalikan finansial aku yang sebetulnya kan udah cukup banyak banget tersita ya kan, karena kan sampai dengan saat ini udah 1,5 tahun ya kasusnya dan semua juga pasti mengeluarkan biaya terus gitu. Kedua ya ketika aku melihat nanti mungkin mudah-mudahan Gali akan lebih kuat lagi dibanding Gali yang sebelumnya, tiba-tiba mungkin aku sih selalu berdoa sama dia, sama Tuhan juga, mudah-mudahan Gali ayo dong kamu bangkit lagi, unjukin lagi kalau orang dulu menghina kamu tapi sekarang kamu punya manpower yang benar-benar berkualitas gitu loh. Ya aku rasa kenapa enggak, kalau bisa rujuk lagi kan lebih bagus. Seandainya memang aku sampai dengan tahun depan belum dapat pendamping yang ya aku kan karena udah dapat Gali yang baik, aku juga harus cari yang lebih baik lagi gitu. Iya, Oke, ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan, baik itu karir, asmara, ya, segala sesuatu tetap kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Ya. Semuanya tetap kita minta pertolongan kepada yang di atas. Ya. Apapun yang saya bacakan di kartu tarot ini, ya ini hanya pembacaan kartu tarot. Ya. Mau percaya boleh atau tidak pun juga boleh. Boleh. Ya. Tapi, ya, ada 2 pertanyaan dari saya. Dari selebritis bahkan pengacara juga yang memang sengaja pengen menjatuhkan aku gitu loh. Mungkin kita bahas lebih ke 2021. 2021 ya. Ini akan sangat menanjak. Seperti yang saya bilang. Alhamdulillah ya. Maksudnya masih di bawah ya kalau untuk lawyer, walaupun aku udah lawyer, tapi memang dunia hiburan lebih menjanjikan. Saya mau tantang. Oke.